hasil pertanian dan barang lainnya. Jalur transportasi yang lebih baik tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghubungkan Cilegon dengan daerah-daerah sekitarnya, termasuk pusat administrasi di Serang. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Cilegon, menyiapkan wilayah ini untuk menghadapi perannya yang lebih besar sebagai pusat industri pada era berikutnya. Pada tahun 1970-an, Cilegon resmi ditetapkan sebagai pusat industri baja nasional oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada letak geografis Cilegon yang strategis, dekat dengan Selat Sunda dan memiliki akses yang baik ke sumber daya dan pelabuhan. Salah satu langkah monumental dalam transformasi ekonomi wilayah ini adalah pendirian PT Krakatau Steel pada tahun 1970. Sebagai perusahaan baja milik negara, Krakatau Steel dirancang untuk menjadi tulang punggung industri baja nasional, sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Pendirian Krakatau Steel tidak hanya mendorong industrialisasi di Cilegon, tetapi juga mengubah karakter sosial ekonomi wilayah tersebut. Sebagai pusat industri, Cilegon mulai menarik tenaga kerja dari berbagai daerah, menciptakan dinamika baru dalam struktur masyarakatnya. Infrastruktur pendukung, seperti jalan raya, perumahan, dan fasilitas umum, juga dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri dan penduduk yang terus bertambah. Sejak saat itu, Cilegon dikenal sebagai Kota Baja, dengan Krakatau Steel sebagai simbol kemajuan ekonomi dan teknologi industri di Indonesia. Transformasi ini menandai awal era baru bagi Cilegon, yang kini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 1999, Cilegon secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Serang dan memperoleh status sebagai kota administratif yang mandiri. Pemekaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang telah berkembang pesat sebagai pusat industri. Sebagai kota mandiri, Cilegon memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi yang lebih baik. Sejak pemekaran, pembangunan di berbagai sektor di Cilegon semakin meningkat. Pemerintah kota mulai memprioritaskan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang terus berkembang. Otonomi ini juga memungkinkan Cilegon untuk lebih efektif dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing, sehingga memperkuat peranannya sebagai salah satu kota industri terkemuka di Indonesia. Pemekaran ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Cilegon. Seiring perkembangan zaman, Cilegon terus memperluas dan meningkatkan infrastruktur modern untuk mendukung aktivitas industri dan logistik.